Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @pristory. Bagi teman-teman yang belum follow Twitternya beliau, silahkan di follow terlebih dahulu. Di sana banyak sekali cerita-cerita horor terbaru. Nah, tak usah lama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Gue akan cerita pengalaman waktu kecil, terjadi pada pertengahan tahun 90-an. Waktu itu kalau nggak salah masih kelas 4 SD. Walaupun peristiwanya sudah lama, tapi gue masih ingat detailnya. Malam itu, sekitar jam 1 tengah malam, gue terbangun oleh suara Tante Erni yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamar gue memang letaknya paling depan, di belakang garasi, bersebelahan dengan ruang tamu. Ada apa Tante Erni datang malam-malam? Gue langsung bergegas membuka pintu dan berjalan menuju pagar untuk membuka gembok dan mempersilahkan Tante Erni dan Ika masuk. Ika adalah anak pertama Tante Erni. Waktu itu umurnya baru sekitar 4 tahun. Ada apa Tan? Tumben malam-malam ke rumah? Tanya gue penasaran. Gak ada apa-apa Bri, Tante cuma mau tidur di rumah kamu malam ini. Begitu jawabnya. Gak lama kemudian ibu dan bapak ikutan terbangun dan keluar kamar untuk menemui mereka. Gue yang masih ngantuk berat langsung ngeloyor kembali masuk ke kamar. Dari dalam kamar terdengar obrolan bapak, ibu, dan Tante Erni di ruang tamu. Tapi gue gak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka. Mungkin karena udah ngantuk berat. Tapi yang pasti Tante Erni bicara sambil menangis. Saat itu gue gak tahu kenapa Tante Erni menangis. Tante Erni adalah tante favorit gue. Dia adalah adik bapak yang nomor 4. Sedari kecil beliaulah yang mengurus gue dan kakak kalau orang tua sedang gak ada di rumah. Atau kalau kami sedang sakit, Tante Erni juga yang merawat sampai sembuh. Udah seperti orang tua sendiri. Perjalanan hidup Tante Erni yang gue tahu dimulai sejak pernikahannya dengan Om Juntak. Layaknya pasangan yang baru menikah. Waktu itu mereka belum memiliki rumah. Keadaan mengharuskan untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Seingat gue beberapa kali mereka berpindah-pindah sebelum akhirnya menempati kontrakan yang letaknya dekat dengan rumah gue. Nah, di rumah inilah ketika Tante Erni malam-malam datang ke rumah. Letaknya di pinggir jalan raya yang cukup besar, jalan raya anyar tepatnya. Sebelah kanan rumah ada jalan tanah yang gak terlalu lebar, hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Nah, inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya. Itulah kampung gue. Rumah yang gue sekeluarga tempati terletak sekitar 500 meter dari jalan masuk kampung. Tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api, jalur perlintasan kereta yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta cukup dekat, sekitar 4 meter. Iya, dekat banget. Kalau kereta lewat, getarannya sampai ke tulang sumsum. Pada waktu itu Om Juntak yang bekerja pada satu pabrik baja yang cukup terkenal masih bekerja dengan sistem shift. Jadi ketika beliau sedang dapat giliran shift malam, Tante Erni hanya berdua dengan Ika di rumah. Itu yang terkadang menjadi masalah. Yang gue tahu Tante Erni itu perempuan yang pemberani. Tapi entah kenapa sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia selalu minta untuk temani ketika Om Juntak sedang shift malam. Seperti takut untuk tidur sendirian. Kampung tempat gue lahir ini sekitar 20 tahun yang lalu masih tergolong sepi. Rumah kami letaknya hampir pada paling ujung kampung. Setelah itu hanya ada kebun kelapa dan persawahan. Tipikal daerah Banten, kampung ini juga syarat dengan hal-hal mistis. Salah satu contohnya adalah santet. Beberapa kali gue melihatnya berseliweran.
Dulu gue udah pernah bahas dan ceritakan tentang ini di Twitter. Atau beberapa kali ada anak kecil yang hilang pada waktu maghrib, membuat heboh seisi kampung. Lalu tiba-tiba beberapa jam kemudian, si anak muncul. Katanya, anak itu diculik oleh Kalong Wewi. Makanya, apabila sudah masuk waktu maghrib, suasana kampung menjadi sepi. Beberapa bulan sebelum kejadian, Tante Erni malam-malam datang. Ada peristiwa yang menggegerkan seisi kampung. Bisa dibilang seisi kota malah. Ada orang tertabrak kereta, terjadi di perlintasan yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erni. Korbannya laki-laki dewasa. Yang cukup bikin heboh adalah detail kejadiannya. Sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki oleh orang sekitar agar berhenti berjalan menyeberangi rel karena ada kereta yang akan melintas. Tetapi laki-laki itu seperti sama sekali gak mendengar teriakan-teriakan itu dan tetap melangkahkan kakinya. Beberapa detik kemudian, terdengar sebuah hantaman. Lelaki malang itu tak terhindar dari maut, tertabrak kereta yang melintas, meninggal di tempat kejadian. Ada peristiwa yang bikin geger pasca kejadian. Ternyata kepala korban terlepas dari badan dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kepalanya. Peristiwa tertabraknya terjadi sekitar jam 1 siang. Warga baru menemukan kepalanya pada sore hari menjelang maghrib. Coba tebak, di mana kepalanya ditemukan? Ditemukan di atas atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama baru ditemukan, karena gak ada yang terfikirkan kalau kepala korban bisa terlempar dan nyangkut di atas atap. Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil saja, jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erni memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang lalu lalang setiap harinya, yang otomatis harus juga menyeberang rel kereta api yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga. Iya, rel kereta api itu tanpa palang pintu dan gak ada petugas yang menjaganya. Jadi setiap orang atau kendaraan yang melewatinya harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali selalu aja ada korban meninggal yang tertabrak kereta di tempat itu. Pak Rusti adalah seorang penjaga malam di kampung gue waktu itu. Dia bertugas berkeliling kampung, melaksanakan siskambling setiap malamnya. Waktu itu umurnya sekitar 50 tahun. Beliau orang yang menenangkan, sangat suka berbincang dengan para penduduk kampung. Dia juga cukup sering mampir ke rumah gue untuk sekedar ngobrol dengan bapak. Mereka biasa berbincang di teras depan. Kebetulan, tepat di belakang teras itu adalah kamar gue. Hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Hingga pada suatu malam, gak lama setelah peristiwa ada orang yang tertabrak kereta, Pak Rusti berbincang dengan bapak di teras depan rumah. Ada satu obrolan mereka yang sangat menarik perhatian gue. Ketika Pak Rusti bilang, pada tengah malam kemarin ketika siskambling, saya melihat ada orang berjalan kaki dari belakang kampung ke arah depan menuju rel kereta. Berjalan melewati pos kambling, tempat saya duduk untuk beristirahat sebentar. Loh, lalu apa yang aneh, Pak? Tanya bapak penasaran. Pak Rusti menjawab, yang aneh adalah orang itu berjalan kaki, tapi tanpa kepala. Berjalan lewat persis depan saya. Saya nggak berani melakukan apa-apa, cuma diam dan memperhatikan. Dan orang tanpa kepala itu berjalan menuju rel kereta api. Lanjut Pak Rusti. Saya ketakutan, gemetar, sangat seram pemandangannya. Terus Pak, bapak gue makin penasaran. Saya nggak melakukan apa-apa, cuma bisa mengatur nafas setelah kaget dengan peristiwa yang baru aja terjadi.
Saya hanya tetap duduk di pos kamling. Jelas Pak Rusdi. Pos kamling tempat Pak Rusdi duduk beristirahat terletak di samping kanan rumah gue. Bangunan semi permanen berbentuk rumah punggung kecil yang berbahan dasar bambu dan anyamannya. Tapi itu ternyata belum selesai, Pak. Lanjut Pak Rusdi. Cerita Pak Rusdi membuat gue semakin mendekatkan telinga ke jendela agar lebih jelas mendengarkan. Berdegup kencang jantung gue mendengarnya. Pak Rusdi melanjutkan cerita. Setelah itu, sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi tiba-tiba jadi bertambah sepi dan mencekam. Angin dingin mulai bertiup pelan. Badan saya tiba-tiba merinding lagi. Bulu kuduk berdiri. Yang biasanya sekali saya melihat ada warga kampung yang melintas, kali ini gak ada sama sekali. Benar-benar sepi dan kosong. Seperti kampung yang gak berpenghuni. Perasaan saya mengatakan kalau sebentar lagi ada sesuatu yang akan terjadi. Perasaan jadi semakin gak enak. Padahal rasa takut ketika melihat ada orang berjalan tanpa kepala sebelumnya masih terasa. Saya masih shock. Dan benar saja, dalam suasana yang semakin mencekam itu, saya melihat sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang berbentuk manusia, berjalan dari arah rel kereta menuju pos kamling tempat saya duduk. Orang itu berjalan perlahan, yang tadinya hanya terlihat berbentuk bayangan hitam dari kejauhan. Lambat laun semakin terlihat jelas, karena jaraknya semakin dekat dengan tempat saya duduk. Ketika sudah cukup dekat jarak kami, barulah terlihat cukup jelas penampakan orang itu. Ternyata orang yang sama dengan yang saya lihat beberapa saat sebelumnya, dengan tampilan yang sama dan sangat menyeramkan. Kali kedua ini pun orang itu tetap berjalan tanpa kepala. Lehernya terlihat ada cucuran darah mengalir, membasahi pakaian yang masih menempel pada tubuhnya. Ketika sudah benar-benar melintas tepat di hadapan, saya melihat dia membawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi menghentikan sejenak bercerita dan menghela nafas cukup panjang. Dia membawa apa di tangan kanannya, Pak? Tanya bapak penasaran. Gue yang tetap mendengarkan dari balik jendela juga ikut makin penasaran. Pak Rusdi melanjutkan ceritanya. Dia membawa songkok kepala. Saya berkesimpulan itu adalah kepalanya sendiri. Suara Pak Rusdi terdengar gemetar. Itulah pertama kalinya gue mendengar cerita tentang hantu tanpa kepala dari narasumbernya langsung. Hari-hari berikutnya cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung dan membuat banyak penduduk nggak berani keluar kalau hari sudah gelap. Apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api itu pada malam hari. Gak ada yang berani, kecuali kalau terpaksa. Sore itu gue dan kakak sedang duduk depan TV ketika Tante Erni datang ke rumah. Kak, kalau boleh nanti malam Cici atau Bri menginap di rumah aku ya. Kak Junta kerja malam. Begitu kira-kira omongan Tante Erni kepada ibu. Kakak langsung bilang, Bri aja ya Tan, aku ada ulangan besok pagi. Dan gue pun gak bisa mengelak dengan berat hati. Sebelumnya gue belum pernah bermalam di rumah Tante Erni sendirian. Biasanya ditemani kakak. Kalau kakak sudah pernah sendirian, beberapa kali malah. Nanti di rumah Tante Erni jangan tidur malam-malam ya Bri. Usahakan jam 9 sudah tidur. Kakak tiba-tiba bicara seperti itu pada gue, dengan setengah berbisik. Emang kenapa kak? Tanya gue penasaran. Udah nurut aja, pokoknya jangan tidur terlalu malam. Begitu kata kakak sambil menutup pembicaraan. Gue masih penasaran, karena kakak terlihat serius bicaranya. Jarang-jarang dia seperti itu. Selesai makan dan mengerjakan PR, sekitar jam 8 malam, gue siap berangkat. Bapak, ibu, dan kakak terlihat berkumpul di depan TV.
"Mah, Pah, Pri berangkat ke Tante Erni ya." Gue pamit. Bapak mewanti-wanti agar gue hati-hati ketika menyeberang rel kereta. Pastikan sedang gak ada kereta yang melintas. Ibu hanya berpesan agar jangan tidur malam-malam, karena besok pagi gue harus sekolah. "Kakak," dia bilang begini, "jangan tidur larut malam. Jam 9 harus sudah tidur. Kalau bisa jangan tidur di kamar belakang." "Ah, ada apa sih kakak kayak gitu?" gumam gue dalam hati. Dan gue berangkat. Tante Erni membuka pintu ketika gue mengetuk pintu rumahnya dan mempersilahkan masuk. Rumah Tante Erni ini adalah rumah petak yang memanjang dan gak terlalu besar. Paling depan ada ruang tamu, terdapat sofa dan meja segi empat. Di tengahnya ada TV juga di ujung ruangan. Ada lorong panjang pada sisi rumah. Di sebelah kanannya ada 2 kamar yang bersebelahan, kamar depan dan kamar belakang. Hanya ada 2 kamar di dalam rumah. Belakang rumah ada dapur dan kamar mandi. Di paling ujung ada pintu belakang yang apabila kita membukanya, langsung berhadapan dengan rel perlintasan kereta. Hanya berjarak sekitar 4 meter. "Pri tidur di kamar depan aja ya. Sudah tante beresin tuh. Biar tante sama Ika tidur di kamar belakang aja." Begitu kata Tante Erni. "Iya tante." Kebetulan, gumam gue dalam hati. Gue ingat omongan kakak. Dia bilang, kalau bisa jangan tidur di kamar belakang. Setelah selesai menonton TV dan mulai mengantuk, sekitar jam setengah 10 malam, gue masuk ke kamar. Sementara Tante Erni dan Ika sudah masuk ke kamar belakang lebih dulu. Lampu ruang tamu gue biarkan menyala karena Tante Erni berpesan agar lampu jangan dimatikan. Di kamar gue menggunakan lampu kecil, lampu besar dalam keadaan mati. Suasana jadi sedikit redup. Pintu gue tutup, tapi gak terkunci. Suasana malam itu awalnya biasa saja. Gue gak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu, kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah. Oh iya, kereta yang terakhir adalah kereta jam 10 malam. Setelah itu sudah gak ada lagi kereta melintas. Baru kemudian melintas lagi jam 5 pagi. Sehingga setelah jam 10 malam suasana jadi benar-benar sepi dan hening. Kamar berukuran kira-kira 3 kali 4 meter itu gak berjendela. Di dalamnya hanya ada kipas angin, meja, lemari, dan tempat tidur. HP belum ada, TV nggak ada. Gue hanya bisa melamun menunggu terlelap. Sembari terbaring di tempat tidur, iseng menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Sesekali terlihat cicak di tembok yang kadang diam, kadang berkejaran. Semua dilakukan sambil menunggu kantuk datang. Goyang-goyang kaki, guling sana guling sini. Jarum pada jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Gue masih juga belum terlelap. Sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah. Jalan yang memang tergolong jalan besar, yaitu Jalan Raya Anyar. Cukup lama gue bengong dan melamun gak jelas seperti itu, sampai suatu saat di mana keadaan berangsur berubah. Tiba-tiba suasana menjadi sangat sepi. Nggak terdengar suara sedikit pun. Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah tiba-tiba menjadi berangsur sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin yang semilir mengalir masuk melalui lubang angin di atas pintu. Suasana itu membuat gue jadi merasakan kantuk yang teramat sangat, dan gue pun terlelap. Tiba-tiba gue terbangun karena mendengar ada suara yang cukup mengganggu. Ada suara petir. Suara itu terdengar lagi. Duduk di pinggir dipan tempat tidur, gue mencoba mengumpulkan nyawa, coba menyadarkan diri sepenuhnya. Melihat ke arah jam dinding, jarumnya sudah di angka 1. Jam 1:30 malam, lewat sedikit. Ngucek-ngucek mata. Suara yang terdengar mengganggu itu tiba-tiba hilang. Gue yakin
kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih dalam rumah. Pada saat itu gue masih belum yakin itu suara apa, karena suaranya sudah keburu menghilang. Kembali gue rebahkan badan di atas tempat tidur, mencoba kembali tidur. Suara seperti benda menggelinding. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas. Gue tambah yakin suara itu bersumber dari luar kamar. Gue langsung bangun dan duduk, mencoba menajamkan pendengaran. Kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Maksud hati ingin memastikan suara apakah itu kira-kira. Ketika sudah cukup dekat, gue mendekatkan telinga ke daun pintu. Suara seperti benda menggelinding terdengar lagi. Kali ini gue tambah yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong yang memanjang dari depan sampai belakang. Hanya saja, gue belum tahu benda apa yang menghasilkan suara itu. Terdengar seperti suara dari benda yang menggelinding di atas lantai rumah. Menggelinding dari depan ke arah belakang. Dan sebaliknya, kembali menggelinding dari belakang ke arah dapur. Sempat berpikir kalau itu adalah Ika yang sedang bermain bola di luar kamar. Tapi nggak mungkin, karena gue nggak mendengar ada suara Ika sama sekali. Dan nggak mungkin juga Ika bermain bola pada tengah malam seperti itu. Suara itu pun nggak selalu terdengar, hanya sesekali saja. Kira-kira di rentang waktu 5-10 menit. Penasaran, gue berniat membuka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya, perlahan gue membukanya. Gak berani langsung membuka lebar-lebar, hanya ingin membuat celah sedikit yang cukup untuk mengintip. Setelah cukup ada sedikit celah, gue mengintip keluar. Gak ada apa-apa, gak terlihat apapun. Hanya lorong gelap yang hanya diterangi oleh sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Karena gak ada apa-apa, gue langsung menutup pintu. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul kembali. Perlahan gue membuka pintu kamar lagi. Sekali lagi gue intip keluar kamar. Tiba-tiba, ada suara benda seperti menggelinding. Akhirnya gue melihat sesuatu. Gue melihat ada benda yang menggelinding sendiri dari arah depan rumah menuju ke belakang. Gue masih belum bisa memastikan benda apa itu, karena ketika gue lihat bendanya bergerak cukup cepat. Yang pasti berbentuk bulat dan berwarna gelap. Gue masih berdiri di balik pintu dengan posisi mengintip keluar kamar. Perasaan mulai gak enak, mulai tumbuh rasa takut. Gue mulai gak nyaman. Tiba-tiba suara itu muncul lagi dari arah belakang. Kali ini benda itu bergerak lebih pelan. Gue jadi bisa melihat sedikit lebih jelas ketika melintas persis di depan pintu kamar. Gue kaget, langsung merinding ketakutan. Ketika mata gue sekilas melihat kalau benda itu ternyata ada rambutnya. Dan pada sisi lainnya, terlihat seperti ada wajahnya juga. Benar, benda itu sekilas terlihat seperti kepala manusia yang menggelinding. Tapi gue belum terlalu yakin, karena lorong rumah sedikit temaram cahayanya, dan juga benda itu dalam keadaan bergerak menuju ke ruang tamu. Gue berjalan keluar menuju ruang tamu. Hanya beberapa langkah, ketika sudah terlihat sebagian ruang tamu, gue berhenti. Badan gue kaku, gak bisa bergerak, berat untuk melangkah. Bulu kuduk berdiri semua. Tulang-tulang terasa seperti lepas dari engselnya. Semua itu terjadi karena dari tempat gue berdiri, gue melihat ada laki-laki sedang duduk di sofa ruang tamu. Laki-laki itu duduk tanpa kepala, menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap, celana panjang lusuh berwarna cukup terang, dengan noda darah di beberapa tempat. Kepalanya di mana? Ternyata gue lihat kepalanya ada di bawah pintu depan, tepat di samping badannya yang sedang duduk di sofa, dengan posisi wajah menghadap ke arah gue berdiri. Kemudian, kepala itu tersenyum. Gue paksa mata untuk terpejam.
gak berani untuk melihat pemandangan itu. Hampir pingsan, perlahan gue memaksa kaki untuk melangkah mundur ke arah kamar belakang, tempat Tante Erni tidur. Sesampainya di depan pintu, gue langsung mengetuknya. Gak lama kemudian Tante Erni bangun dan membuka pintu. Gue masuk dan berbisik, menceritakan semua yang baru saja terjadi dengan suara gemetar dan hampir menangis. Tante Erni terlihat tenang dan kemudian membangunkan Ika. Kami bertiga lantas pergi keluar rumah lewat pintu belakang, pergi menuju rumah gue. Selama perjalanan, gue dan Tante Erni gak berani menoleh ke belakang. Akhirnya kami bertiga malam itu pindah tidur di rumah gue sampai pagi menjelang. Itulah salah satu dari banyak petualangan Bri kecil yang seru dan pastinya seram. Sekian dulu dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.